Ya, selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat TNTB semua. Jalan traveling tradisi dan budaya, melihat keunikan di sekitar kita. Melanjutkan video sebelumnya tentang misteri Tol Kayangan. Setelah kita mendapati informasi tentang keberadaan 4 makam penjaga Tol Kayangan ini, yang membuat jalan Tol Kayangan ini bebas dari tindak kejahatan. Ternyata legenda sang penunggu ada di titik tengah Tol Kayangan ini. Kembali kita menyusuri Tol Kayangan ini sambil lanjut ke tujuan berikutnya. Kita menembus tebalnya kabut Tol Kayangan, kabut khas Dieng. Lanjut ke selatan di Tol Dieng Batang ini. Kita jelajahi kembali tanah para dewa Dieng. Sambil menikmati dinginnya, tebalnya, juga jarak pandang yang terbatas di tol ini, yang menuntut kita harus ekstra hati-hati. Jalanan yang berkelok-kelok dengan keramaian para penikmat alam, perlu kita waspadai. Ya, kita lanjut menyusuri, menikmati jalan Tol Kayangan ini. Di sepanjang jalan ini memang sering kendaraan berhenti sekedar untuk berfoto, berselfie. Jadi kita juga harus waspada terhadap tikungan-tikungan ini. Di samping tikungan Ciluk Banyak, juga tanjakan turunan. Kita lanjutkan pelan-pelan kembali ke arah Dieng. Kita kembali susuri jalan yang tadi sempat kita lewati ya. Kita gambarkan kembali situasi jalanan tol sesudah atau sebelum jalan memasuki jalan Tol Kayangannya. Kabut menjadi misteri, dan kenapa kerap sekali terjadi di dataran tinggi. Tapi Tol Kayangan juga menyimpan misteri yang jarang terungkap. Dan tadi kita sudah bisa mengetahui sedikit cerita tentang misteri Tol Kayangan yang ternyata memang ya unik, menyimpan misteri. Sahabat TNTB semuanya yang belum melihat misteri di Tol Kayangan bisa kembali ke video episode 3
tentang misteri tol Kayangan. Mungkin juga tidak lengkap informasinya, sebatas satu sisi, satu pihak, dan mungkin juga ada kesalahan informasi, tapi bukan kebenaran atau data valid tentang informasi itu, sebatas hanya hiburan ya. Kita hanya mendapatkan satu sisi yang bisa untuk menghibur pemirsa semuanya, sahabat TNTB. Jadi tidak ada salah satu pihak yang yang harus menuntut benar dan salahnya, dan juga dengan keterbatasan informasi ini juga ya, ini yang bisa kita dapatkan cuma ini. Kalau ada kekurangan, kelebihan ya kita koreksi bersama, dan tidak ada hal yang berniat untuk membuat legenda, cerita, fakta, sejarah yang menyimpang. Sekali lagi, semuanya terbatas hanya sekedar informasi hiburan ya, infotainment, yang tidak harus kita yakini atau kita kita pastikan kebenarannya, tapi ini hanya sekedar hiburan. Kita lanjut saja menyusuri tol Kayangan ini sampai ujung depan, dan jarak dari Dieng ke kawasan tol Kayangan ini tidak jauh, sekitar 3 km saja. Jadi tetapi banyak yang tersesat hingga ke Batur, hingga ke daerah barat, karena di mana pintu masuk tol Kayangan dari Dieng ya, di video sebelumnya sudah lengkap kita gambarkan. Jadi sahabat TNTB jika ingin ke tol Dieng, mudah-mudahan sudah tidak lagi tersesat ya, karena sudah ada gambaran lengkap. Jangan lupa juga terus dukung channel ini supaya lebih berkembang di kemudian hari ya, dengan segala informasi jalan-jalan, traveling, jelajah, tradisi, budaya, keunikan, bahkan kuliner-kuliner khas. Sebatas hanya informasi saja, akan kita expose ya di beberapa tempat. Jangan lupa untuk subscribe-nya, komennya, like-nya, share-nya, juga komen-komen yang membangun, yang kritik yang membangun, tidak apa-apa, bisa disampaikan, karena kadang juga kita tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekurangan. Jadi mohon sahabat TNTB semuanya bisa memberikan petunjuk, karena ini ke arah Dieng masih ya sekitar 2 kilo 3 kilo. Kita percepat saja ya untuk scan-nya biar lebih hemat durasi. Sebelum kembali ke kawasan Dieng, kita mampir dulu ke sebuah telaga terluas di dataran Dieng, dataran tinggi Dieng. Ini telaga terluas, bukan terpanjang ya. Kalau di Telaga Warna, Telaga Cepong itu telaganya panjang memanjang, tapi di sini adalah luas, hampir pembulat sempurna, oval. Dan ini terletak di pinggir jalan utama akses dari Banjarnegara Dieng, tetapi kenapa ya kondisinya relatif sepi, entah karena berada di kawasan ring 2
wisata kawasan wisata Dieng, atau memang karena belum populer ya kawasan telaga terluas di Dieng ini. Nah, telaga ini namanya Telaga Merdada, dan sebenarnya di bawah bukit yang kelihatan di barat komplek Candi Arjuna Dieng, dan bukit itu menjadi bibir kawahnya Telaga Merdada karena berada di balik bukit, jadi sering dilupakan oleh para wisatawan ini, padahal potensinya ya besar, indah ya, memukau, eksotik. Bahkan kalau kita melihat kabut ya, dibandingkan kabut di telaga ya, dibandingkan kabut di Telaga Cebong atau kabut di Telaga Diengnya di kawasan Arjunanya, di sini ini ketika berkabut suasananya itu, gambaran visualnya itu lebih indah gitu loh. Sudah beberapa kali kita ke Telaga Merdada itu, dan memang ya kabutnya eksotik. Ini tadi di depan di pertigaan Barat Dieng tadi, ini di depan ya, kalau lurus ke Tol Kayangan kanan ya ke Banjarnegara. Nah, kita ambil yang ke kanan ke arah Banjar Dieng di depan ya itu. Nah, tadi setelah ke barat, kalau dari Dieng kita ke kiri yang ke arah Batur Banjarnegara. Telaganya terluas dan aksesnya sangat mudah. Fasilitas pendukungnya juga lengkap. Menurut kami ini lengkap sebenarnya. Tapi relatif sepi pengunjung di sini nih. Dari dulu pengamatan kita beberapa kali ke Merdada selalu sepi, tidak seramai telaga-telaga lain di wilayah Dieng. Dan di sini sebenarnya ada tradisi unik, tapi untuk 2 tahun ini tidak diadakan, jadi ya sedikit kecewa. Dan untuk tahun yang sebelumnya, nah ini di depan pertigaan ada Telaga Merdada kiri, dekat sebenarnya dengan Dieng, tinggal naik beberapa ratus meter. Dan tradisinya masih tradisi Hindu Siwa ya, di sini masih tradisi Hindu Siwa. Ada prosesi air suci dari telaga dan prosesi doa ya. Dan ini saya belum secara langsung mendapatkan visual gitu, cuma dari teman dan rekan-rekan sudah memberikan informasi dan sudah mengirimkan sampel foto, tapi tidak enak kalau kita sampaikan karena itu milik mereka, jadi ya maaf belum bisa kita lampirkan, sisipkan untuk gambaran tradisinya. Mudah-mudahan lain hari kita bisa. Nah, ini di kanan parkir utamanya, tapi kita bisa turun dan ini telaganya sudah kelihatan luasnya ini. Nah, ini kita bisa parkir di sini di objek Telaga Merdada. Nah, dalam balutan kabut dengan patung Garuda dan patung apa ya, Dewi apa ya itu ya, Dewi Anjani kalau tidak salah ini Dewi Anjani dan burung Garudanya.
Jadi Dewi Anjani itu ini adalah jelmaan istri Gautama menurut legendanya. Resi Gautama yang konon ada cerita karena merahasiakan sesuatu dari Resi Gautama, sebuah batu atau arca ya, kemudian dilempar ke udara dan jatuh di Telaga Merdada ini. Itu sedikit legendanya. Dan di sisi selatan jatuhnya arca tadi menjadi pemisah Telaga Merdada dan Bukit Sitalang. Namanya Batu Tumpeng ya, karena bentuknya ya menyerupai tumpeng, nasi tumpeng itu, jadi dinamakan Bukit Tumpeng di sebelah selatan tadi ya. Nah, itu sedikit legenda di Merdada. Dan itu tadi ada patungnya, penanda besar. Patungnya indah, unik sebenarnya. Nah, ini ketika kabutnya beranjak dalam hitungan sekejap, bukan menit lagi, ini detik, padahal itu kabutnya sudah berjalan. Dan ini berlangsung terus menerus. Keunikan di sini itu, dan ini kebetulan sangat sepi sekali wisatawannya, bahkan cuma kami sekeluarga yang kesini, tidak ada wisatawan lain di tempat ini. Yang ada hanya pemancing di tepian-tepian Telaga Wana ini. Eksotik kabutnya yang selalu berjalan di tempat ini. Itu latar belakang Bukit Tumpengnya. Ada satu lagi keunikan di tempat ini yang menjadi ciri khas dan tidak ada di tempat lain di Dieng. Kita gali informasi tentang ciri khas lain ini. Kok katanya ada burung asli di Telaga Merdada, itu burung apa, Pak? Ya, ini khas burung yang di Telaga Merdada, asli di Telaga Merdada ini burungnya yaitu burung dewek, burung bebek melewis. Kalau orang sini bilang ya bebek melewis lah, soalnya mirip-mirip bebek, itu bebek kampung. Tapi ada warna biru-birunya putih. Ada juga ya, di kepalanya itu ada warna biru dan putihnya. Jadi memang cuma ada di Merdada. Cuma ada di Merdada. Tidak ada di tempat lain. Nah, itu ciri khas dari Telaga Merdada. Dan ini baru saja dibersihkan ya. Ya. Jadi sudah kelihatan asri, bersih di Telaga Merdada. Ini baru sekitar 1 bulanan lah. Dan untuk burungnya kecenderungan di waktu sore ya. Sore sekitar jam 3 lah, jam 3 4. Jam 3-4 mereka pasti turun untuk mencari makan di Telaga Merdada ini. Nah, itu tadi informasi yang kita dapatkan bahwa ada ciri khas tersendiri di Telaga Merdada, yaitu burung bebek meliwis, kalau bahasa Indonesianya belibis. Kita sambil lanjut meninggalkan Merdada yang eksotik dengan kabutnya, juga keheningannya karena masih sepi kunjungan. Burung bebek meliwis, orang sini menyebutkan bebek meliwis, kalau kita kenal secara luas belibis ya. Tapi warnanya sedikit unik, memang ada corak biru dan putihnya di leher itu. Dan ini telaga yang satu-satunya menjadi tempat tinggal mereka, kawanan burung meliwis tadi. Dan
pagi kadang mereka terbang melintas di atas telaga hingga menjelang siang, sementara sore mereka pasti turun ke telaga mencari makan. Dan tadi informasi pengelola tadi bahwa setiap sore kecenderungannya burung-burung bebek meliwis itu akan turun ke telaga. Nah, inilah kenapa Telaga Merdada menyimpan cerita sendiri di samping cerita legenda tadi Bukit Tumpengnya, juga legenda patung dewinya tadi, juga ternyata ada burung bebek meliwis yang menjadi pesona tersendiri, daya tarik tersendiri di Telaga Merdada ini. Fasilitas Telaga Merdada tergolong lengkap ya, jadi selain pemandangan telaganya juga sebenarnya ada perahu-perahu untuk didayung, ada arena permainan di air gitu. Tapi karena ini pandemi dan masih tutup, tetapi dibandingkan dengan kunjungan yang lain yang sementara tadi kita lihat di kawasan Ring 1 Diengnya, di Kawah Sikidang, di Sileri, di Kunir, di Arjuna yang sudah walaupun tidak padat tapi rame, di sini relatif masih sepi. Dan ya tadi seperti kita lihat, tidak ada orang lain selain kami sekeluarga ya di tempat ini tadi. Kalau kita ingin melihat sesuatu yang berbeda ya, kabutnya terutama, ya ini tempat yang cocok untuk melihat dimensi lain kabut yang berjalan di atas telaga luas ya, seperti tadi Telaga Merdada, kabutnya berjalan datang dan pergi dalam hitungan detik, menit, silih berganti. Pemandangan tersendiri di pagi dan sore hari. Nah, sempatkan pengunjung sahabat TNTB semuanya jika ke Dieng, ke Telaga Merdada dengan segala keunikan dan legendanya. Kita lanjut ke kawasan Dieng. Kita kembali ke jalan utama Dieng tadi. Dan Telaga Merdada hanya 10 menit ya dari kawasan Candi Arjuna, jadi tidak terlalu jauh, dekat, hanya 10 menit. Dan ya itu tadi sudah kita dapat gambaran bahwa kondisi Telaga Merdada juga sudah dibersihkan dari enceng gondok, karena setahun terakhir memang ya enceng gondoknya luar biasa banyak di sini. Jadi agak menutupi keindahannya, tapi ini sudah dibersihkan 1 bulan yang lalu dan siap menerima kunjungan di daerah wisata Dieng ini. Nah, itu tadi bukit yang kelihatan dari tol Kayangan ya, bukit besar yang menjulang tinggi itu perbatasan Dieng Banjarnegara dengan Kabupaten Batang. Dan kita lanjutkan ke jalan utama Dieng, menyusuri kembali kawasan Dieng, dan kita lanjut untuk ke arah pulang ke arah kawasan timur lagi, melintasi Temanggung, tetapi kita ambil rute berbeda ya nanti sahabat TNTB. Ada lagi satu rute menuju ke Dieng dari kawasan timur, lintas timur, dari Jalan Poros Temanggung Waleri. Kita percepat saja sampai di depan.
Jadi kita nanti melintasi jalan dengan situasi berbeda dan kultur yang berbeda, berbeda dengan di Tambi yang teh dan eh, jalan peradabannya karena banyak ditemukan situs di daerah jalan Jumprit Ngadirjo Dieng Tambi tadi berbeda. Kita sedikit bergeser ke utara dan wilayah yang relatif dekat dengan perbatasan Temanggung di lereng perahu langsung. Jadi kita berjalan di bawah lereng perahu langsung nanti. Nah, ini kita lewati kawasan Dieng kembali. Kita percepat agar bisa memberikan gambaran. Nah, setelah Tugu Dieng, tulisan Dieng yang rame berbeda dengan tadi di Merdada yang ya tidak ada orang kan. Nah, jadi dalam kabut gerimis juga ya menambah sahdu perjalanan ini ya, sahabat TNTB semua. Kita susuri jalan kembali menuju ini jalan utama Dieng Wonosobo. Dan ketika kabut sudah mulai menipis, ya semakin jelas landscape daerah Dieng ini yang memang benar-benar apa ya, indah itulah. Benar-benar ya memanjakan mata. Nah, ini kita melintasi kawasan Padak Bateng, tempat pendakian Gunung Perahu di kawasan Dieng. Nah, ini parkir di para pendaki perahu ya. Kemudian ini gerbang fenomenal selamat datang di kawasan Dieng Petunya di depan. Dan meskipun hujan gerimis ini, tetap aja masih ada orang berfoto di sini ya. Ya karena ini wajib gitu ya. Nah, kita lanjut terus turun menyusuri jalanan Dieng ini sampai di kawasan Setieng ya, nanti di kawasan rest area Setieng. Nah, kita
susuri sedikit ke bawah. Sedikit gerimis tapi sudah mulai reda. Dan nah ini di kawasan tadi Batu Angkruk dan lain macamnya kita lewati Gardu Pandang Setieng. Sambil menikmati pemandangan di daerah sini, karena ya ini pemandangan terluasnya di sekitar Setieng ini ya, kawasan Gardu Pandang Setieng. Kita ambil rute yang berbeda dari tadi, dari Tambi kita ambil jalan yang utara lagi, membelah kawasan perbukitan pergunungan di daerah Dieng ini. Nah, ini kawasan Gardu Pandang Setieng. Kita turun sedikit lagi hingga ke daerah Kejajar ya, ke Jajar. Daerah Kejajar ini setelah dari Dieng tidak terlalu jauh, cuma sekitar 3 kilo 4 kilo ya. Jadi kita turun sedikit dari Dieng menuju Wonosobo ini, tapi kita ambil belok kiri nanti ke jalan ke timur lagi ke daerah Temanggung, tapi jalan yang utara, lintas pemukiman yang utara. Kalau tadi kita lewat selatan Tambi dan Jumprit, sekarang kita ke kawasan utara di balik Bukit Sikendil, berarti di balik Bukit Sikendil. Kalau kita lewat Jumprit di selatan Sikendil, kita di utara di balik Bukit Sikendil Utara dan di balik Gunung Prau Selatan. Tadi kawasan pendakian Patak Banteng itu di utara, kita balik lewat sisi selatannya. Dan di sini juga ada basecamp pendakian perahu juga, dan relatif jauh memang jarak pendakiannya dibanding dengan yang Patak Banteng, tapi relatif jalannya relatif tidak menanjak terjal. Memang rutenya agak jauh tapi tidak ngos-ngosan kalau kita lewat basecamp yang di belakang ini. Sedangkan di Patak Banteng rutenya pendek tapi lumayan ngos-ngosan dan cepat. Waktu tempuhnya sekitar ya paling 2 jam waktu normal. Kalau kita lewat kawasan yang belakang ke perahu itu sekitar 3 jam waktu normal. Ya terpaut 1-2 jam, cuma untuk energinya ya selera kita mau yang cepat sampai atau yang pelan-pelan santai. Tergantung selera kita mau mendaki dari depan atau belakang. Juga salah satu keuntungan karena di pendakian yang dilewati jalan ini tidak terlalu ramai, ya konsekuensinya kita mendakinya rileks karena tidak terlalu padat. Beda dengan yang di Patak Banteng yang keramaiannya luar biasa, karena akses jalan utamanya dapat, akses ke Gunung Praunya juga cepat ya. Itu yang menjadikan Patak Banteng favorit, basecamp favorit ke Gunung Prau.
Nah ini setelah kita sampai pasar Kejajar ini kita pelan-pelan ya, ini 3 kilo dari Dieng tadi, kita pelan-pelan di pasar Kejajar, pasar pertama di pinggir jalan ini. Kalau kita beli oleh-oleh pun di Kejajar ini masih ada ya, ciri khas Diengnya, Wonosobonya masih dapat itu di sini. Jadi ya kembali ke selera lagi. Nah, di pasar Kejajar ini kita ambil kiri di sini menuju base camp pendakian via via mana ya tadi yang kok lupa, desa via Wates, sahabat NTB semua, menuju arah pendakian Gunung Prau via Wates. Jadi tadi kita belok kiri dari pasar Kejajar itu melewati ya ini jalanan pemukiman apa ya, ke daerah Krakal kalau tidak salah di sini, pemukiman Krakal, apa dusun apa desa Krakal ya, Krakal Wetan, Krakal Kulon. Dan ini masih wilayah Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, karena masih ikut Kejajar. Dan pemandangan di sini lebih eksotik, lika-likunya dan naik turunnya. Kalau untuk tipikal tikungan Cilukbannya hampir mirip dengan yang di jalur Tambi, tetapi untuk lebar jalan di sini tergolong agak sempit ya, tidak selebar yang di Tambi karena sudah menjadi akses utama dari timur, dan ini akses keduanya. Memang untuk jarak tempuh, waktu tempuh relatif lebih panjang sini ya, tetapi pemandangannya tidak kalah menakjubkan dan bisa menjadi pilihan kalau kita ingin melewati jalan berbeda ketika kita dari lintas timur menuju Dieng. Tetapi jalan ini juga menjadi tujuan traveling pemotor karena ya itu keindahannya lebih luar biasa di sekitar sini. Kultur dan budayanya berbeda dengan kultur yang di Tambi, ada tehnya, karena di sini kulturnya ya di wilayah Dieng masih dengan kentangnya. Dari Kejajar ke wilayah Temanggung ya di sini cukup dekat, tidak terlalu jauh gitu loh. Tur Wonosobo Diengnya itu nanti masuk ke Temanggung sangat-sangat kelihatan sekali dari kultur pertaniannya. Sudah langsung kelihatan karena di sini masih kentang dan di sebelah sana sudah tembakau gitu loh. Nah ini keunikan-keunikan lainnya. Untuk episode 4 ini cukup sekian, kita lanjutkan ke episode berikutnya dengan kultur dan keunikan pemandangan view yang lebih menarik di jalur Dieng Temanggung via Wates ini. Demikian sahabat TNTB, terima kasih, lanjut kita di episode berikutnya.